Bapak jangan bersembunyi di balik. Wah, bahaya ini. Kita ditumbalkan, Pak. Jadi kalau ditanya ini bagus atau tidak, ya jelas bagus. Cuma kalau ditanya ini kualitasnya sudah mencapai yang sudah ditarafkan atau tidak, harus saya bilang videonya tuh kalau saya lihat cukup menarik ya, cukup menarik karena di sini si pembuat video menyampaikan kepada penonton bahwasanya ada nih konsekuensi dari. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kita berada. Ini sudah dimulai dari tadi. Sengaja langsung saya. Ya. Bersama saya ada orang-orang yang sudah cukup membuat masalah akhir-akhir ini. Ya. Karena harusnya anak-anak itu liburan, senang-senang sama keluarganya, disibukkan malah bikin video. Nah, salah satu pencanangnya adalah bapak itu. Dan bapak itu juga. Tapi begini, saya mau langsung kepada esensi atau alasan apa sebenarnya keinginan video ini, anak-anak ini disuruh untuk membuat video pendek. Belum lagi ternyata hadiahnya terbilang besar untuk skala sekolah. Akhirnya ada kompetisi ringan di sana dan alhamdulillahnya sih dominan mengikuti kompetisi ini. Dan sebagian besar juga memenuhi harapan. Tapi di balik itu apa sebenarnya alasan kompetisi atau festival video pendek ini dibuat? Nah, silakan tapi sebelumnya silakan saya memperkenalkan satu orang dulu. Ini biasanya saya nggak minta kenalan, tapi karena baru pertama kali podcast dengan kita di sini, jadi saya ingin Pak Rahmat Santoso, silahkan perkenalan diri Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sebelumnya Pak Didit dan Pak Awal. Perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Rahmat Santoso. Saya di sini sebagai guru jurusan multimedia dan alhamdulillah sekarang saya masih diamanahkan sebagai waka kurikulum. Mungkin segitu aja ya. Segitu aja. Ya. Nah, langsung ke pertanyaan saya tadi. Apa alasan kenapa festival video pendek ini dibuat? Mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Oh ya, boleh. Oke. Tak perlu perkenalan lagi kan? Bosan. Kalau belum malu nggak apa-apa. Oke, gak perlu perkenalkan lagi karena sudah warawiri ya di YouTube sekolah ini. Ya mudah-mudahan gak bosan. Mudah-mudahan gak bosan. Oke, langsung aja Pak ke topik pertanyaan tadi. Kenapa festival film pendek dengan tema besar generasi perubahan ini berawal dari sebuah obrolan ringan sih sebenarnya. Ya dengan Bapak juga, dengan Bapak pembina juga, bagaimana terkait anak-anak pada saat ini menyikapi media sosial, berawal di situ. Dan bagaimana kita sebagai sekolah bisa mewadahi anak-anak siswa-siswi di SMP Nurul Jadid khususnya untuk bisa menggali kreativitas di bidang ranah media sosial itu sendiri. Maka timbullah sebuah ide, ayo kita bikin festival kecil-kecilan lah untuk siswa kita. Kita akan melihat sejauh mana kreativitas mereka menuangkan ide dan gagasannya lewat sebuah karya film pendek gitu Pak. Nah ini awal atau pertama lah sebagai pembuka. Ternyata ketika kita lihat antusiasnya cukup bagus dan anak-anak serius mengerjakannya gitu loh. Cukup bagus dan anak-anak itu akhirnya secara terselubung menyampaikan
keresahan mereka. Betul sekali, Pak. Oke. Jadi itu untuk sekedar alasan dan tujuan ternyata itu. Dari Pak Rahmat sendiri gimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Didit. Kalau menurut pandangan saya ya, festival video ini kan memang perdana ya dilakukan di sekolah kita. Dan itu pesertanya bisa diikuti oleh siswa SMP dan juga siswa SMK ya. Jadi saya terus terang saya sangat senang sekali ada festival seperti ini, terutama saya sebagai guru jurusan di multimedia. Jadi terus terang saya sangat appreciate ya untuk acara ini, terutama yang dilaksanakan oleh yayasan. Jadi ya mudah-mudahan ini bukan event yang pertama, ya kita tunggu nanti ada gebrakan baru dari yayasan yang masih ada hubungannya dengan sekolah. Mungkin itu saja. Good. Ya, mantap. Nah, nggak ada yang mau nanya alasannya kepada saya gitu? Iya, baik. Bapak alasannya apa, Pak? Bapak ini pengen ditanya juga ternyata ya, Pak. Oke. Ya, saya sebenarnya, saya Pak. bicara juga, Pak. Oh iya. Sekarang saya yang bertanya ke Bapak. Ya, jadi Silakan, menurut Pak. Bapak gimana nih terkait masalah festival film pendek ini? Apanya gimana? Ya, Kalau masih dalam topik yang sama, kalau ditanya alasannya kenapa, saya akan menjawab ini akan berdampak pada perkembangan channel. Saya cukup pragmatis aja, Pak. oh oke. Selain itu, Pak, dari sisi sekolahnya lah secara umum gitu. Kalau itu kan channel, tapi dari sisi secara keseluruhannya lah terkait masalah siswa, kreativitas dan sebagainya. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Iya, otomatis ini akan mengundang daya kreativitas anak. Juga ya tadi sebagai media untuk meluangkan keresahan mereka. Banyak hal-hal yang bersifat maknawinya itu sangat bagus. Pesan yang disampaikan di film itu sangat-sangat bagus. Bahkan di kolom komentar itu di salah satu yang dinominasikan terbaik itu diminta kenapa nggak dibuat film panjangnya saja. Padahal bagus. Ya coba baca kolom komentarnya. Mungkin belum bisa sekarang ya. Masih di ini ya. Masih di private. Bentar lagi di public lah. Nah, memancing daya kreativitas anak-anak dengan cara seperti ini salah satu hal yang sangat-sangat secara pribadi saya sukai. Dan ini adalah bentuk konstruktif dari bagaimana anak siswa SMP dan SMK Nurul Jadid ini mampu berkreasi, juga bisa memberikan pesan-pesan yang kontributif terhadap kesehatan mental, terhadap cara bergaul yang baik dan benar, dan banyak hal lah intinya di sana. Jadi kalau ditanya ini bagus atau tidak, ya jelas bagus. Cuma kalau ditanya ini kualitasnya sudah mencapai yang sudah ditarafkan atau tidak, harus saya bilang sudah. Kirain enggak, Pak. Woi, kok bisa gitu tadinya mau gitu. Ya sudah bagus. Ada angle-angle pengambilan yang sangat-sangat apa ya, tidak terpikirkan kalau anak seumur mereka ini bisa ngambil. Iya, niat. Iya kan. Terus ada beberapa angle pengenalan karakter si pemeran utama ini berperan sebagai apa, komunikasi atau jalinan kekeluargaan dia seperti apa, itu pendalaman karakternya bagus. Iya. Nah, dan ini tidak terbayang bagi saya pribadi ya. Tidak terbayang anak-anak seumuran mereka ini mampu membuat gagasan, ide seperti itu, dan itu patut diapresiasi. Wah, gitu, Pak. Luar biasa. Oke. Apalagi? Oh, saya sedikit tadi ada tercetus kata mewakili keresahan mereka. Saya melihat sepintas saja, nanti kita akan bahas rata-rata ini mental terkait tema-tema yang diangkat itu terkait masalah persoalan mental dominan. Nah, hal ini jadi kita bisa saja bukan mau mengeneralisir gitu ya. Tapi bisa saja dengan karya-karya yang mereka dominan ke
persoalan mental, saya jadi ada sebuah pertanyaan besar. Apakah ini adalah sebuah gambaran tentang remaja saat ini? Bisa jadi. Tapi ya ini terkait keresahan seperti ini, apakah kita ditanya dari sudut pandang Pak Rahmat dulu, apakah melihat hal yang sama, atau mungkin hanya Pak Awal aja karena dia punya masalah mental? Mungkin. Mungkin Masalah mental Bapak ini. Oke, baik. Mungkin kalau menurut saya ya, ini terkait festival video, terutama tentang topik atau tema yang diambil. Ini kan awalnya memang tidak diberitahukan secara rinci pembuatan videonya, judulnya harusnya tentang apa, cuma secara umum gitu ya. Jadi setelah video tersebut diupload di channel YouTube, yang saya perhatikan memang rata-rata judul yang mereka ambil itu seputaran realita yang mereka alami setiap harinya, mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi memang isu-isu sekarang anak-anak kita zaman sekarang memang lagi maraknya tentang mental health Ya, mental health. Terus ada tentang pembulian gitu kan. ya, pembulian Dan sudah terangkat, bagus. banyak sekali topik yang mereka angkat, dan itu menurut saya sebagai bentuk respon yang positif ya. Positif dari siswa-siswi kita. Maksudnya tanpa perlu kita dikte, mereka punya inisiatif, bisa mencari inspirasi sendiri mengenai video yang akan mereka angkat. Begitu Pak Awal, Pak Didit. Wah kan, mantap kan? Ya. Oke, secara keseluruhan dari standar penilaian yang sudah ada, ini karena yang berhubung juri adalah bapak-bapak berdua ini, Bertiga Pak. jadi bapak ini dan bapak ini adalah juri. Jadi kalau ada apa-apa, ada Bapak jangan bersembunyi di balik. Wah, bahaya ini. Kita ditumbalkan, Pak. Enggak, terus terang pertama-tama juga saya heran gitu kan, kenapa kok saya gitu jadi juri gitu. Karena ini memang tadi sebelumnya tidak ada direncanakan sama sekali Pak Awal ya. Iya. Jadi pada saat itu saya mungkin pas kebetulan aja ketemu sama Pak Awal masih di seputaran sekolah. Jadi adalah bahas sedikit soal festival video ya. Jadi pada saat itu kalau boleh cerita sedikit, saya pada saat itu langsung ditawarin sebagai salah satu juri untuk festival lomba ini. Mungkin salah satu alasannya di situ karena saya ngajar jurusan multimedia. Jadi pas kebetulan event yang mau dilombakan ini memang tentang video ya, sedikit banyak saya mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Awal ya, keberadaan saya di sini dalam proses penilaian gitu. ya, Nah, jadi itu saya setuju karena beliau secara legitimate punya kualifikasi di sana sebagai pengajar di kelas SMK. Ya, SMK kelas multimedia. Nah, Bapak ini nih, Saya dari sastra Indonesia, Pak. oh dari sastra. Saya dari sastra Indonesia. Jadi Bapak banyak menemukan kesalahan sastrawi di sana. Ya. Tidak, Pak. Karena di dunia sastra itu ketika ini ada gambaran kan, kita ada kajian teater gitu kan, terus untuk pembuatan naskah. Disitulah saya punya bekal sedikit untuk bisa melihat atau menilai dari hasil karya-karya anak-anak gitu, Pak. Jadi sedikit banyak kita mengaplikasikanlah keilmuan yang lama sudah tidak digunakan. Oke. Akhirnya berguna juga gitu ya. Berguna sih, Pak. Oke lah, saya mau kembali ke yang tadi tentang keresahan pribadi yang diungkap melalui karya film pendek ini. Saya jadi skeptik gitu. Apakah memang segitu beratnya permasalahan mental saat ini? Ini loh, bukan untuk saya tidak berkata ini adalah bukan masalah yang serius. Tapi kalau boleh berkaca, saya masih berada pada generasi yang dulu kalau dipukul sama gurunya, lapor ke orang tua. Orang tua waktu itu saya masih kecil, saya tinggalnya sama nenek, lapor ke nenek atau ke kakek, saya yang dipukul balik. Kata kakek saya, mana gurumu? Itu bapak itu tuh yang pukul. Oke, kenapa kamu dipukul? Ya karena ini. Tuh belum jawab selanjutnya, belum selesai jawabannya gitu, saya udah dipukul. Artinya pembentukan mental, apakah ada yang salah di sana sejak kita kecil? Dan saya yakin bapak-bapak ini juga sudah. Saya masih muda, Pak.
Bapak langsung menunjuk saja tatapan matamu itu, Pak. Ya, saya yakin Pak Rahmat, Pak Awal juga masih berasal dari generasi yang tidak selembek ini metode pendidikannya, Terutama mental ya. terutama ya pembinaan membangun mental tadi. Nah, sekarang kok kita dihadapi dengan masalah yang seperti ini, di mana hampir seluruh informasi sudah sangat gampang untuk didapatkan, sehingga kemampuan untuk bisa fokus pada satu hal semakin mengecil, atau kata orang itu attention span itu semakin pendek. Ya. Artinya semakin besar kemungkinan kita terdisrupsi oleh hal yang baru terus menerus setiap detik sampai saat ini. Dipertemukan pula dengan anak-anak yang ternyata kekuatan mentalnya sangat-sangat apa ya? Iya, kalau boleh saya bilang rapuh. Nah, itu apa tanggapan Bapak berdua ini terkait itu? Ya. Pak Rahmat dulu atau saya dulu? Silakan Pak Awal. Oke. Nah, ini flashback terhadap pola asuh ya, kembali ke pola asuh. Kenapa pola asuh yang menjadi topik atau hal yang akan disangkut pautkan dengan mental, pembentukan mental terhadap anak gitu ya. Pertama, pola asuh ini sangat berpengaruh sekali. Bagaimana anak itu menjadi kuat dan menjadi lemahnya itu bergantung dari pola asuh. Nah, terkadang kita ini di era saat ini itu pola asuh bukan berarti orang tua tidak mampu atau tidak bisa menjalankan atau mengasuh anaknya, tidak. Jelas mereka mungkin lebih termutahirkan dengan pola-pola yang lama mungkin ya. Tapi kenapa impactnya menjadi hal yang kurang baik terhadap bentukan-bentukan mental terhadap remaja saat ini? Pertama yang menjadi faktor yaitu media sosial. Faktor. Media sosial atau media sosial ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental juga, Pak. Karena gini, yang selama ini mungkin ya, kita dulu zaman kita itu untuk mencari informasi itu harus mencari koran ya, Pak ya. Iya, harus betul-betul punya effort. Ya, kita berusaha untuk mencari informasi. Kalau sekarang informasi yang datang kepada kita, datang ke kita, dan itu langsung di hadapan mata gitu loh. Ya, lewat gadget itu sendiri. Nah, hal-hal ini mungkin saking modernnya, mungkin saja ya, ini asumsi saya, mereka terhanyut dengan kemajuan teknologi itu, sehingga anak bisa belajar oleh gadget gitu ya, sehingga peran aktif atau selayaknya orang tua untuk ngopenin anak itu secara langsung itu mungkin agak berkurang gitu loh, mungkin ya. Ini asumsi saya. Atau informasi-informasi, kenapa kadang-kadang gini ya, asumsi saya itu masalah peraturan-peraturan atau perundang-undangan seperti HAM ataupun ya perlindungan anak ya. HAM itu haram, Pak. HAM haram. HAM. Itu beda HAM, hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia ini mempunyai dua sisi, seperti mata pedang gitu, Pak ya. Seperti mata pedang. Dia bisa saja melindungi, bisa saja mengkerdilkan mental. Contohnya gini, ketika sekarang itu guru-guru di sekolah itu enggan untuk mendidik secara atau seharusnya ya, Pak ya, seharusnya. Karena guru-guru akan lebih berhati-hati nih. Bukan hanya guru saja, orang tua pun mungkin bisa lebih berhati-hati karena ada HAM ini gitu loh, yang akan membela atau
menuntut orang tua atau guru ketika diperlakukan kasar. Padahal kan selama ini kan waktu dulu kita pakai rotan, pakai apa gitu ya. Seakan-akan itu membangun mental kita. Jadi di sini ada sebuah kecurigaan gitu. Apakah ini bentuk pengkerdilan mental atau seperti apa nih? Saya pun nggak mau salah sangka ya. Cuman kondisinya memang seperti ini gitu. Sehingga keraguan-raguan yang mengakibatkan runtuhnya keseharusan mendidik anak, keseharusan mengarahkan anak sehingga membentuk mental-mental yang rapuh. Enggak begini Pak, Bapak udah membangun argumen dari tadi itu saya hampir setuju lah. Hampir setuju ya Pak? Iya, udah mulai membangun argumen ini dengan data-data, dengan observasi pribadi, nggak apa-apa. Tapi kok di akhir ada aroma-aroma teori konspirasinya. Seolah-olah gempuran informasi ini adalah hal yang disengaja untuk mengkerdilkan mental manusia. Itu kan teori konspirasi itu Pak. Di mana relativitasnya? Di mana hubungannya? Sebenarnya gini Pak, bukan kita mengaminkan bentuk konspirasi di balik itu, tidak. Tapi sebenarnya di sini kembali lagi pada individu masing-masing. Bagaimana kita bersikap bijak terhadap gempuran informasi yang begitu luar biasa. Saya sebenarnya mau mengarahkan ke situ, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Kita di situ dulu sampai untuk saat ini. Saya sekarang ingin tanya tentang pandangan Pak Rahmat terkait ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Didit dan juga Pak Awal. Mungkin saya nambahkan sedikit ya. Tadi dari penjelasan Pak Awal sebenarnya udah cukup oke sih kalau menurut saya ya. Sebenarnya kalau kita bahas soal kesehatan mental atau biasanya kita sebut mental health, mungkin sebenarnya itu dari dulu, dari zaman kita sekolah itu sebenarnya udah ada. Cuma yang membedakan sekarang, kalau mereka nih anak Gen Z yang sekarang, yang milenial, mereka tuh kan sudah sangat dekat dengan teknologi ya, dengan teknologi media sosial, yang mana apa yang mereka rasakan itu pasti mereka luapkan ke media sosial, bukan lagi ke orang tua, bukan lagi ke sahabat, melainkan ke media sosial. Bukan ke tempat yang tepat. Iya, jadi media untuk melampiaskan emosi negatif mereka tuh sudah ada, tidak seperti kita dulu. Mungkin kita nggak kepikiran main media sosial ya. Dulu kita lebih sering bermain di rumah kawan atau di lapangan gitu ya, sampai lupa pulang gitu kan, dipanggil sama orang tua kita. Kalau sekarang anak-anak sekarang apa yang mereka rasakan dikit-dikit tuh diupload masuk ke story mereka gitu kan. Itulah perbedaan antara zaman kita dulu sama zaman kita sekarang. Nah, terus menurut saya yang kedua adalah mengenai parenting. Parenting adalah pola asuh dari orang tua dari rumah ya. Mungkin untuk zaman kita dulu kita merasakan pahit-pahitnya lah. Ibaratnya itu masa-masa kelamnya gitu kan, waktu kita muda dulu, yang mana kita salah sedikit kita langsung dihukum sama orang tua. Kalau pola asuh orang tua sekarang, kalau saya lihat mungkin karena backgroundnya di masa lalu itu udah nggak enak ya, jadi mereka nggak mau lagi nih maksudnya meneruskan ke generasi yang sekarang gitu. Jadi lebih melunak lah ya. Terus yang ketiga adalah ditambahnya sekarang kalau kita di Indonesia, untuk perlindungan hak anak itu terutama tentang kekerasan, mereka lebih terlindungi lah ketimbang dulu kan. Karena kalau sekarang kan undang-undang, peraturan segala macam sudah di-upgrade. Jadilah itu kenapa alasannya generasi sekarang tidak bisa kita kerasin lagi kayak dulu. Nah, itu mungkin menurut saya. Oke. Jadi selain dari orang tua yang memutus rantai kekerasan, juga adanya bantuan dari negara, yaitu berupa hukum gitu ya. Ya. Mereka dilindungi secara hukum. Benar. Ya, minimal seperti itu Pak. Nggak ada aroma teori konspirasinya. Ya kan mengimbangi Pak. Oh, mengimbangi. Jadi istilahnya menetralisirnya Pak Rahmat dinetralisir gitu kan. Saya agak sedikit-sedikit. Karena kalau ngomong teori konspirasi, hayo ini dibuka lebar-lebar ini. Tapi kayak itulah teori konspirasi. Teori konspirasi bukan berarti salah ya. Teori konspirasi karena dia berupa teori saja. Ya. Oke, lanjut. Apa nih? Mau ngebahas apa nih? Ya, kita kembali pada jalur yang benar. Kita terlalu jauh kayaknya. Kita akan membahas satu persatu lah. Istilahnya mengulas lah, bukan membahas ya. Boleh. Nah, mengulas tentang karya-karya mereka. Ini sebagai bentuk apresiasi juga terhadap mereka sudah berusaha payah, berupaya payah.
berusaha payah. Bersusah payah. Susah payah. Bersusah payah untuk membuat sebuah karya yang luar biasa menurut saya. Nah, kita akan mengulas satu persatu lah dari karya-karya mereka seperti apa dan bagaimana, terus dari sisi penilaian yang sudah kita klasifikasikan dari sudut pembuatan skenario, terus sinematografi, terus dari pengaktoran dan sebagainya gitu. Kita bahas dulu dari yang belakang aja dulu. Boleh. Jangan langsung ke yang juara kita ya. Oke, siap. Biar lebih asik. Oh, ngebahas yang jelek dulu. Enggak ada yang jelek, Pak. Tapi kok ada juara pertama, ada juara terakhir? Ya itu urutan saja, Pak. Oh, urutan Ya, aja. karena yang namanya kompetisi itu harus ada pemenang. Oh, berarti yang kalah. Ya yang kalah lah. Yang kalah karena jelek. Tidak salah lagi. Tidak salah. Enggak lah. Ini cukup luar biasa lah. Patutlah di mungkin nextnya jangan berkecil hati untuk bisa dari hasil kita berbincang di sini itu bisa ada gambaran untuk mereka. Sebenarnya kemarin kita mau melibatkan juga dari sisi peserta panitia atau juri dari siswa, Pak. Karena kebetulan kita punya siswa yang berprestasi di bidang film pendek. Oh iya. Ya, yang kemarin juara 1 kebetulan dari multimedia ya, Pak ya. Iya benar, dari Ya. jurusan multimedia. Itu juara 1. Tadinya mau dilibatkan untuk panitia karena berbagai hal yang mungkin untuk saat ini belum dilibatkan terlebih dahulu. Karena tadinya saya berpikir ketika ada juri dari sesamanya mereka, terus dari kita bisa ada sedikit pembanding. Ya, bisa objektif dikit. Objektif lagi. ya, gitu tadinya. Cuman karena persoalan teknis juga mereka agak sedikit terlambat mengumpulkan karya-karyanya. Terus waktu pun gitu istilahnya sedikit mepet dan akhirnya ya ini mungkin next kita rencanakan lebih matang lagi dan melibatkan mereka. Seperti itu. Oke. Kita bahas dari judulnya apa dulu ya? Yang paling irit dia berapa menit? 1 menit ya? Iya. 1 menit. Ini film pendek sekali. Judulnya Aku dan Teman-teman. Teman-teman. Iya. Ini Aku dan Teman-teman. Sebenarnya kalau durasinya pendek mungkin itu masih cuma iklan, Pak. ya mungkin itu termasuk iklan, seperti iklan sih sebenarnya. Tapi dari seperti itu pun ya kita sudah bisa melihat bibit-bibit nanti untuk kedepannya seperti apa kan. Ketika dia mengambil angle gitu kan, berputar, ada satu tokoh dan sebagainya, terus dia ada diskusi, bukan dialog ya, untuk mengajak ke kelas, dari situ selesai. Ya mungkin perlu pemupukan lagi lah. Gitu Perlu kan. dihargai effortnya gitu, Pak. Pakai helikopter kayaknya. Atau pakai motor. Tapi luar biasa, kepikir gitu loh, kepikir kita ngambil angle muter. Kalau kita mungkin pada zaman itu yang nggak tahu mungkin ya cuman ngelihat gitu aja, tapi dari situ pun patut diapresiasi. Oh iya betul, ada teman saya kayak gitu, dia nggak tahu ambil angle. Iya, Ya, fotonya miring-miring terus. iya, Kadang di foto lurus, yang ketemu cuma kepala. ya itu sepertinya Iya. kenal saya itu. Tapi saya sudah bisa sekarang, Pak. Oh, Teman saya sudah bisa. nggak ada yang nyebut dia loh. Ayo. Itu dari yang terpendek. Menurut Pak Rahmat ini gimana nih? Mengulas Aku dan Teman-teman ini. Oke, baik. Kalau boleh saya nambahkan dari video adik-adik ya, adik-adik. Adik-adik. Kelas 71 Aku dan Teman-teman ya. Sebenarnya yang pertama tuh kita apresiasi dulu lah atas keberanian mereka untuk mengikuti kompetisi ini. Luar biasa. Ya, dengan durasi yang sangat minimalis, 1 menit 19 detik ya. Dari ketentuannya berapa menit harusnya? 7 sampai 12 menit. Oke, 7 sampai 12 menit ya. Mungkin ini video yang belum mateng ya, maksudnya Ya. belum selesai sepenuhnya. Jadi ya mudah-mudahan untuk proyek kedepannya kalau ada kompetisi lagi bisa lebih dimaksimalkan lagi ya, bisa lebih dimaksimalkan. Mungkin adik-adik kita yang kelas 71 ini masih baru beradaptasi dengan sekolah. Terus juga mungkin ada yang baru-baru belajar gitu ya. Untuk yang baru belajar kita tengok
hasil video yang sudah diupload ke YouTube sebenarnya kalau dalam bentuk visual sudah cukup menarik. Di situ kan dia ngambil judul tentang Aku dan Teman-teman. Di situ membahas tentang persahabatan, cuma ya itu mungkin itu adalah apa ya kalau film-film itu teasernya. Ya bisa kan? jadi Teasernya kan. Bayangkan Aku dan Teman-teman. Berarti dia dan Teman-teman. 30 orang temannya yang lain. Oke. Bayangkan kalau 1 menit aja dia ditambah teman-temannya 30 orang bisa jadi 30 menit. Iya. Makanya mungkin karena satu aja di situ yang dibahas, teman yang satu ini durasinya mungkin 1 menit. Tapi ini saya yakin bibit unggul nanti. Iya, mudah-mudahan next event lebih baik lagi. Oke. Lanjut Pak Rahmat. Dari mana lagi nih habis itu? Apa? Pembulian berujung pengadilan nih. Pembulian berujung pengadilan. Oke. Siap. Saya dulu. Ya. Oke, ini video berjudul Pembulian Berujung Pengadilan dari kelas 92 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, videonya mengambil tema tentang pembulian. Pembulian dengan durasi 5 menitan. Di sini kita lihat poin penilaiannya dari kelas 92. Sebenarnya videonya tuh kalau saya lihat cukup menarik karena di sini si pembuat video menyampaikan kepada penonton bahwasanya ada nih konsekuensi dari pembulian tersebut. Apa kira-kira kalau misalnya kita melakukan pembulian, apa nih akibatnya akan kita terima gitu kan? Di situ maksudnya benang merahnya bisa kita ambil dari video ini ada gitu kan? Oke. Mungkin untuk yang lainnya udah oke sih kalau saya bilang. Ya. Nah ini mungkin dari saya ya, sudut pandang dari saya, pembulian berujung pengadilan ini memang dari segi inovasi konsep ide ini cukup kreatif sebenarnya. Cuman tinggal pengolahan bagaimana menentukan aktor yang tepat, terus alurnya korelasinya dan sebagainya itu yang harus diperhatikan. Oke. Itu pembulian berujung pengadilan. Terus selanjutnya telat atau terlambat ya dari SMK nih. Telat. Ya. Dari SMK? Ya, terlambat judulnya terlambat. Oke. Mana nih? Oh, SMK yang kelas 11 perawat ya? Ya, itu terlambat. Oke, dan siapa dulu? Pak Rahmat dulu. Oke, baik. Terima kasih. Kita bahas sekilas ya tentang video terlambat dari kelas 11A keperawatan. Ini perwakilan dari SMK. Sayangnya SMK cuma 2 kelas aja ya? Ya. Jadi di sini yang mau kita tangkap pesannya adalah ini videonya tentang pembulian ya. Tapi pembuliannya kenapa? Karena salah satu pemeran di video tersebut sering datang ke sekolah terlambat ya, sehingga dia sering dibully oleh kawan-kawannya. Tapi yang perlu jadi catatan di sini adalah kenapa alasannya siswa tersebut datang ke sekolah terlambat gitu kan. Jadi di sini yang dapat pesannya ternyata ada ada cerita di balik cerita gitu. Maksudnya yang disorot pertama adalah siswa ini terlambat. Pasti nanti kita kalau misalnya menilai sekilas, ini siswanya kurang disiplin. Tapi sebenarnya ada alasan tertentu kenapa yang membuat siswa tersebut terlambat gitu kan. Dari konsep cerita sebenarnya menarik kalau menurut saya ya. Cuma yang disayangkan di sini dari segi cerita. Ya, kalau boleh jujur cerita yang modelnya seperti ini sudah ada ya film India ya. Sudah pernah saya tonton sebelumnya dengan case yang sama, cuma pemerannya aja yang berbeda kan. Nah, mungkin ada kemiripan di situ. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya siswa-siswi kita bisa mencari banyak referensi lagi biar nanti bisa menambah ide-ide inspirasi dalam membuat video supaya kedepannya bisa lebih baik. Iya, mantap. Luar biasa. Iya, dari Pak Awal. Kalau dari saya nih untuk terlambat ini, ini dari saya pernah nonton juga tuh ide hal yang sama tapi pemeran berbeda terus cerita yang berbeda. Mungkin kemarin kalau yang dari film yang saya lihat itu terlambatnya itu karena nganterin
adiknya atau seragamnya ganti-gantian gitu, ada beberapa sih ya. Oh iya. Iya, seragamnya ganti-gantian sehingga kakaknya harus mengalah untuk nunggu. Oh iya benar, itu Iya. film luar ya. Iya, film luar. Pernah nonton. Ah, itu. Mirip-mirip kayak gitu. Dan tiba-tiba yang biasanya dipukul ini ya kan, tangannya itu kan. Iya. Terus ketika sudah mengetahui cerita di balik cerita itu, akhirnya si guru itu respect lah terhadap anak itu, sudah salut gitu. Jadi di situ ada nilai-nilai pesan sih sebenarnya. Sama halnya dengan terlambat ini, ada nilai pesan. Jadi baik itu siswa ataupun guru, kita harus tahu dulu, harus mencari alasan apa atau hal apa yang membuat dia terlambat gitu ya, ataupun ada hal-hal masalah itu konfirmasi lah ya, konfirmasi itu penting gitu. Ternyata ya itu pesan yang saya terima sih, itu konfirmasi itu penting. Jadi tapi kalau dilihat dari penilaian nih secara objektif, di sini ada bentuk bukan kegagalan secara logika ya. Mungkin dalam pemeranannya supaya menunjukkan bahwa itu guru mana siswa, karena seragamnya nggak diganti nih. Oh, iya. Jadi menunjukkannya dengan sikap dia yang marah-marah dan sebagainya untuk membedakan antara siswa dan guru mungkin. Sebenarnya kalau kelogisan dalam penentuan tokoh ataupun pemeranan, itu guru tiba-tiba marah dan harus menunggu siswa satu dan mengorbankan yang lain itu agak sedikit rancu ya. Dia mengorbankan, dia tidak mau ngajar kalau ada satu orang tidak hadir. Ya, itu kan ya itu harus dipikirkan terlebih ya harus dipikirkan kembali gitu dari sudut pengeskenarioannya gitu loh. Supaya istilahnya terlihat natural dan seharusnya seperti apa ya, karena dalam sebuah pembuatan film ini antara pemeran, sinematografi, terus pembentukan suasana psikologis tempat dan sebagainya itu harus padu gitu loh, sehingga si orang yang menonton terbawa secara emosional gitu loh. Nah, mungkin itu gambarannya lah. Tapi cukup luar biasa. Cuman satu hal lagi tuh di pamit itu, mungkin hal-hal kecil ya, hal-hal kecil seperti pengambilan gambar itu benar-benar harus clear. Karena saya lihat di situ ada kaki tergantung-gantung di meja. Itu kan horor juga ya Pak ya. Iya. Yang tadinya ini kan. Nah itu yang harus diperhatikan ketika mau mengambil gambar, coba di clearkan gitu kan. Itu menjadi sebuah ranah perhatian juga gitu kan. Benar. Ya. Lanjut Pak. Oke, apa lagi yang Terus terlambat, stop bullying. Orang capek-capek bikin karya diketawain. Tidak. Ya daripada serius. Stop Baik. bullying nih. Stop Bullying dari kelas 93. Wah, ini tadi yang menang itu kan? Ya. Favorit nih luar biasa. Ya, yang juara favorit, view dan like terbanyak. Ya, betul. Oke, menarik ini. Juara favorit dengan judul Stop Bullying ya, dari kelas 93. Ini yang menarik dari video ini adalah yang pertama menurut saya ada kolaborasi yang menarik antara siswa dan guru, terutama Ya, betul. wali kelas ya. Wali kelas, guru. Wali kelasnya ikut turun langsung dalam proyek film ini, yang mana wali kelasnya ada masuk dalam scene di video. Ya. Jadi keterlibatan, kerjasama antara siswa dan guru itu bagus sekali ya. Jadi mengenai tema ini cukup banyak, hampir semua video tuh rata-rata Bullying. temanya tuh tentang bullying atau pembulian di sekolah ya. Jadi dengan durasi video yang 7 menitan, saya perhatikan juga peminatnya lumayan banyak ya, untuk like dan viewersnya luar biasa video mereka. 6.400. Cuma yang menjadi concern kita di sini, kalau saya boleh memberikan pendapat ya, kalau menurut saya isi kontennya itu masih kurang tajam. Jadi maksud saya belum mencerminkan dari judul videonya Stop Bullying gitu ya. Jadi ada kesannya videonya masih setengah gantung. setengah jalan, belum selesai nih. Jadi
saya sebagai penonton merasa apa ya? Ada yang Kecewa lah bilang. iya. Jadi seperti ada yang kurang gitu ya. Jadi saya ngikutin sebenarnya dari awal ke tengah tuh sebenarnya udah lumayan menarik ya. Iya. Tapi untuk endingnya sangat disayangkan. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi ke depannya, terutama untuk konten dari ceritanya yang mau disajikan di video ini. Itu aja. Iya, betul. Itu sama halnya Pak dengan yang saya rasakan, karena dalam sebuah penyusunan alur itu kan ada 3 tuh ya, pembukaan, terus pembukaan atau pengenalan, klimaks, inti klimaks, penyelesaian, 4 lah. Saya lupa. Nah, itu kan unsur-unsur itu harus diperhatikan juga, jangan sampai ketika baru pengenalan belum ada anti klimaks atau dan klimaksnya, penyelesaiannya seperti apa, itu jangan sampai terputus gitu, dan itu memutuskan alur cerita jadinya, sehingga ceritanya terkesan menggantung, benar. Ya istilahnya itu ada flashback kan, biasanya ada yang mulai dari awal dulu flashback gitu, tiba-tiba ke masa, dan itu bagian dari strategis untuk pembuatan skenario supaya lebih menarik. Oke, lanjut. Siap. Video apa lagi? Langsung aja ke juara nih. Ini don't be bully, be a buddy. Iya. Buddy. Sorry. Ulangi Pak, ulangi. Don't be bully, be. Tunggu dulu, belum hilang asapnya. Lupa saya. Don't be bully, be a buddy. Buddy atau Budi sih? Budi ya. Iya. Ah itu tuh. Budianto. Jadi inget temen saya tuh, Pak Budi. Apa judulnya Pak? Don't be bully, be a buddy. Be a buddy. Oke. Gimana Pak Rahmat? Oke. Dari judul dulu ya. Dari judul ini, kalau kita Indonesia kan artinya jangan jadi pembuli, jadilah sahabat, ya, atau teman baik. Yep. Dari kelas 7 KBM. Dari judulnya aja udah menarik ini sebenarnya ya. Jadi di sini temanya masih sama, membahas tentang pembulian, tapi di sini yang mau saya apresiasi adalah kreativitas siswanya. Ya terutama dalam proses editing, terus dalam segi pemeran mungkin ya. Cuma ada yang sedikit menggelitik dari video ini, Pak Awal. Karena yang mana di pemerannya itu salah satu pemeran utama, kalau saya perhatikan siswinya itu dia dibully oleh kawannya, tapi dia ketawa. Iya, tapi dia ketawa gitu kan. Bahagia dari dibully. Tidak ada perlawanan sama sekali, sabar, senyum gitu kan. Jadi tidak seperti orang dibully pada film-film atau ini sinetron ya. Biasanya kan kalau dibully sampai nangis atau apa gitu kan. Tapi kalau yang ini agak beda nih dari yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya ada yang menarik sih dari ceritanya. Jadi saya ikutin ceritanya dari awal, yang durasinya lumayan ya, 10 menitan. Jadi ceritanya ini mungkin salah target bisa dibilang ya. Salah target kenapa? Karena kawan-kawannya ini melihat si pemeran utamanya ini mungkin awalnya cupu ya. Ini cupu nih, ternyata bisa nih dibully, tapi ternyata apa? Ternyata yang dibully ini suhu ternyata gitu kan. Jadi di pertengahan sampai akhir rupanya pemeran utamanya ini banyak membantu kawan-kawan yang lain yang tadinya mungkin dia membuli, tapi malah dia tidak ada menyimpan dendam sama sekali, malah dia berinisiatif untuk membantu kawan-kawannya yang tadinya sudah membuli dia gitu kan. Nah ini merupakan salah satu contoh yang baik gitu kan, yang mana di videonya itu ada pesan yang kita ambil gitu, bukan cuma kesan negatif yang kita dapat, tapi ada pembelajaran juga di situ. Nah disitulah kenapa saya memberikan poin penilaian yang cukup positif ya untuk kelas 7 KBM ini, untuk video yang sudah mereka buat. Jadi ya mungkin catatan dari saya mengenai apa ya, untuk pemeran, untuk kedepannya kalau bisa pendalaman karakter bisa lebih dimaksimalkan lagi. Tapi dengan model yang seperti itu yang belum pernah kita lihat sebelumnya bagus juga sih gitu kan. Jadi maksudnya
ada karakter lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Salah satunya pemeran utama yang dibully tapi dia tetap tersenyum gitu kan. Iya, itu aja sih. Iya. Itu hal yang menarik memang. Ini pun jadi obrolan hangat sebenarnya ya terkait film pendek ini. Karena dari segi tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan bahwa film pendek karya KBM ini cukup unik. Cukup unik dan menarik kalau benar membawakannya, ya tepat gitu, bukan benar, tepat membawakannya. Jadi saya merasa terganggu itu ketika pemeran-pemeran ini yang harusnya memancing emosi lah ya si pelihat atau si penonton, ini jadinya kok berasa ada hal yang janggal gitu loh. Dibully tapi tersenyum. Mungkin itu apakah itu mempunyai pesan tersendiri, itu kita harusnya tanyakan, hadirkan juga ya. Iya, untuk benar. ini karena Iya. siapa tahu dia sebenarnya ada pesan terselubung gitu loh. Bisa saja seperti itu kan. Pesan terselubung itu ketika kita dibully ya harusnya ya dihadapi dengan jangan berkeluh kesah ataupun murung dan sebagainya. Harusnya ditunjukkan gitu prestasi dan kita ya fun-fun aja gitu. Bisa saja punya pesan itu. Cuman hal itu belum saya ketangkap. Saya belum bisa menerima gitu loh ya. Saya menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Tapi kalau pengemasannya sedemikian rupa ini luar biasa, mempunyai muatan-muatan pesan yang cukup padat lah kalau menurut saya ya di situ. Di situ kan ketika dibully terus dia tetap menolong, dia ada nilai-nilai kesabaran, tolong menolong, tidak ada dendam dan sebagainya. Cukup padat lah untuk muatan-muatan nilai-nilai yang bisa diambil gitu di film ini. Cuman dari pemeran-pemerannya apakah memang kesengajaan atau memang tidak memperdalami peran yang diberikan gitu itu. Itu yang saya menjadi. Tapi kita harus objektif juga kan menilai dari segi pengambilan gambar, dari pemeranan gitu, karena sudah ada POM penilaiannya kan. Sudah. Nah, kalau di luar dibebaskan mungkin saya bisa mengkaji secara semiotik nih. Apa nih di balik ini gitu kan. Tapi kan kita sudah ada POM penilaian yang sesuai dengan ini ya. Sudahlah. Oke. Mungkin next gitu. Lanjut. Baik. Oke, ini yang sisanya kayaknya udah tinggal Yang juara-juara nih. juara-juaranya. Ini nih Oke. yang menarik nih. Dari mana dulu kita bahas? Kita bahas dari Di Manakah Rumahku. Oke, di manakah rumahku? Ya. Oke, siapa dulu? Oke, saya lah. Itu kenapa itu? Di Mana Rumahku? Iya. Ini seru juga sih. Serunya itu Maksudnya dia diusir atau gimana? tidak, dia mencari-nyari rumah, dia ternyata nggak punya rumah. Iya, pantas lah dia nggak nyari-nyari rumah, ternyata dia baru sadar bahwa dia nggak punya rumah. Ngapain juga ya saya harus nyari rumah. Maksudnya kenapa nggak di WA gitu ibunya? Bu, Mak, Sherlock. Di mana rumah? Dia mungkin lupa kalau dia punya handphone dan fungsinya bisa Sherlock. Oke, kita bahas. Ini mempunyai keunikan tersendiri dan untuk pengaturannya atau konsepnya ini betul-betul direncanakan. Ini perlu diapresiasi dari situ. Kalau saya ya mengapresiasi dia merencanakan sedemikian rupa, baik itu pemeran, tokoh-tokohnya, antagonis, protagonis, dan lain-lainnya itu dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan disetting seperti di rumah gitu loh. Ya. Walaupun dari tokoh utama ataupun dari siswanya ya ada yang sedikit harus dikoreksi. Menjiwai peran. Nah, menjiwai peran itulah yang kurang dapat ya. Tapi selebihnya mereka istilahnya setelah alur itu cukup jelas, ada pesan tersendiri, terus klimaksnya pun happy ending ya.
kalau di mana rumah itu ya. Iya, happy ending. Happy ending. Di situ kan dihadapkan Akhirnya ketemu rumahnya, Pak. ketemu. Ketika dia udah lama mencari-cari rumah, ternyata dia sadar bahwa handphone itu punya aplikasi untuk Sherlock, Pak. Jadi akhirnya ketemu dengan rumah. Tidak seperti itu, Pak. Ceritanya seperti ini. Jadi dia menggambarkan tentang keluarga yang mungkin tidak begitu harmonis ya. Bapaknya ajeb-ajeb, pulang sempoyongan gitu kan. Terus ibunya menuntut, terus akhirnya terjadi sebuah broken home lah di situ ya. Tapi ya syukurnya itu si anaknya itu mau berubah gitu loh. Yang tadinya broken home, dia balap-balapan kan. Itu pengambilan gambarnya itu dikirain anak-anak kita yang ternyata dia mungkin ada strategi tersendiri lah ya. Itu bentuk apresiasi, bentuk kreativitas yang cukup nggak kepikir kalau menurut saya gitu. Menyambungkan ternyata ya itu diantaranya istilahnya untuk menggambarkan bahwa anak broken home itu seperti itu. Tapi ketika di situ masih ada kepedulian bapaknya, walaupun kondisi seperti itu, masih mau menyekolahkan ya ke sekolah baru gitu ya, yaitu ke Nurul Jadid ya. Dan di situ ada muatan-muatan nilai yang diterapkan, baik religiusitas, baik akhlak, baik ngaji dan sebagainya. Akhirnya berubah terus, bahkan membawa dampak baik terhadap keluarganya, dan berpikir bahwa anak seusia itu berpikir bagaimana untuk menyatukan lagi keluarganya. Itu cukup epic lah ya, untuk mengemasnya gitu. Terus makan pun itu enak kali tuh, makan tuh betul-betul disediain, Pak. Bapak kan lihat juga kan, dengan menu-menu yang lengkap, terus makan bersama. Itu bayar sewa nasi Padang mahal gitu. Sistemnya hidang soalnya. Iya benar. Itu luar biasa lah. Jadi makanya masuk pada nominasi juara gitu. Dari Pak Rahmat? Oke, mungkin saya nambahkan saja ya. Tadi yang udah disampaikan sama Pak Wal sudah cukup komplit ya. Jadi di sini juara berapa? Di manakah rumahku itu juara? Juara 3 ya? 3. Oke, juara ketiga. Tadinya saya kaget kenapa kelas 81 ini bisa dapat juara 3 gitu kan. Karena tadinya penilaian saya, mereka prediksi saya cuma ranking 5 besar gitu ya. Besar. Tapi alhamdulillah namanya rezeki itu ya. Rezeki kan kita nggak tahu ya. Jadi di sini positifnya adalah yang kita ambil ada pesan atau message yang positif yang bisa kita ambil gitu kan. Yang mana di sini ada pembelajaran terutama buat anak-anak muda yang SMP ataupun SMK, yang mana mungkin banyak yang merasakan case yang hampir mirip seperti yang dialami oleh pemeran utama gitu kan. Jadi di sini kita tidak boleh berpasrah dengan keadaan gitu kan, meskipun apapun background kita, latar belakang keluarga kita. Jadi yang namanya perubahan itu pasti akan ada selama kita mau berusaha gitu kan. Terus di sini pesan yang positifnya yang bisa kita ambil adalah setelah dia pindah ke sekolah, masuk ke Nurul Jadid gitu kan, bertemu salah satu kawannya di sini, dan alhamdulillah dia dapat kawan yang bisa yang merangkulnya gitu kan, kawan yang positif juga, sehingga mungkin secara secara bertahap dapat merubah sifatnya yang tadinya mungkin jarang sholat ya gitu kan, sering balap-balapan, tapi setelah kenal sama kawannya di sini dia jadi berubah gitu. Ya mudah-mudahan ini ceritanya bisa menginspirasi untuk siswa-siswa kita yang lain, Pak Awal. Ya betul, luar biasa ini. Iya. Oke. Selanjutnya berubah. Ya, berubah. Ini apa lagi, Pak? Bapak punya guyonan apa lagi tentang berubah ini? Banyak, Pak. Apa? Ini berubah ini gimana, Pak? Saya besar di zaman-zamannya Power Rangers lagi. Dan Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Ya. Genie Ojini juga. Sailor Moon juga. Shinchan juga. Semuanya berubah. Shinchan sih nggak berubah. Shinchan tetap ya. Ya gitu-gitu aja soalnya. Ibu. Mama. Oke, berubah. Ini nih.
Silakan Pak Rahmat. Oke, baik. Oke, ini video dengan judul berubah dari kelas 72. Ya, kelas 72. Temanya tentang kenakalan remaja. Ya, dengan durasi 7 menitan. Sebenarnya kalau dari segi cerita ya sangat menarik karena hampir-hampir mirip ceritanya sama yang sebelumnya tadi tentang Di Manakah Rumahku. Ya. Tapi yang ini dia lebih berceritanya tentang individunya sendiri. Si pemeran utama yaitu salah satu siswa di SMP Nurul Jadid yang mana dengan latar belakang yang kurang disiplin gitu Pak Awal. Ya. Jadi hampir tiap hari itu datangnya terlambat gitu kan, sering kena hukum sama gurunya. Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Tapi ternyata setiap anak ini ternyata memiliki titipan bakatnya masing-masing. Betul Ya. itu tuh. Jadi yang menariknya di situ kan. Jadi rupanya siswa yang terlambat ini dia diam-diam punya potensi di bidang melukis atau menggambar gitu kan. Pas kebetulan pada saat itu ada lomba, salah satu lomba, dia dapat tuh info tentang lomba ini. Jadi karena dia memang tertarik di bidang itu, jadi dia ikut lomba. Dan alhamdulillah pada saat dia ikut lomba, ternyata dia keluar sebagai juara. Nah disitulah awal titik perubahannya seseorang gitu ya. Ya. Jadi kita nggak tahu nih kapan orang bisa berubah, bisa aja cepat, bisa aja lama gitu kan. Jadi tergantung individu masing-masing. Nah di sini yang saya dapat poinnya adalah ada pesan positif yang bisa kita ambil, terutama untuk generasi Z. Ya, ada cerita yang bisa kita bisa kita ambil ya. pelajaran dalam setiap harinya. Mungkin di sini banyak sekali siswa-siswi kita yang kesehariannya tuh masih sama gitu kan, yang kurang disiplin. Tapi kita nggak akan pernah tahu potensi dan minat bakat mereka tuh sampai di mana selama mereka tidak berusaha untuk menunjukkan minat dan bakat mereka. Kan minat dan bakat itu kan banyak, Ya, tidak harus betul. dalam bidang akademik. Betul. Tapi di luar bidang akademik, kalau memang kita ada potensi di situ ya Tunjukkan dan kembangkan ya. Mana tahu disitulah titik awal perubahan dari seseorang. Ya, betul. Oke, langsung nyambung saja. Jadi mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, ini dia saya melihat dari berubah ini karena manusia itu ada 10 kecerdasan atau yang sering kita lihat itu 9 kecerdasan. Di antaranya kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, linguistik dan sebagainya ya. Nah, terkadang kita harus bukan terkadang. Sebenarnya kita sebagai pengajar harus paham. Jangan langsung menjustifikasi si anak itu tidak mampu belajar. Gitu kan? Mungkin saja ada sisi lain yang lebih cenderung di bidang kecerdasan, di luar kecerdasan intelektual atau kecerdasan intelektual ya atau logika, akademik ya. Nah, kita sebagai pengajar ya harus menggali gitu loh, menggali potensi-potensi mereka, di mana kecenderungan mereka bisa berkembang gitu. Nah ini mengingatkan juga, iya ternyata anak itu ya istilahnya, tapi secara objektif saya melihat nih ya, kalau saya kategorikan bahwa anak yang masih sadar dengan keterlambatannya, terus dia buru-buru dan tidak nongkrong dulu, tidak santai, itu belum kategori orang yang malas atau orang yang bandel kalau menurut saya ya. Dari pemeran itu ya, dari berubah. Dia kan lihat, wah aku terlambat gitu. Dia tetap ada kepanikan gitu loh. Kalau menurut saya secara objektif melihat karyanya itu belum bisa dikategorikan orang yang bandel kalau menurut punya kesadaran itu, tanggung jawabnya masih ada gitu loh. Iya. Jadi yang kategori orang bandel itu seperti apa, Pak? Ya. Ya ini kan filmnya menjurus ke sana, ke anak itu bandel dan sebagainya. Saya meranah film aja, Pak. Oh, oke. Gitu. Siap. Jadi saya tidak akan terjebak dengan itu. Jadi saya objektif terhadap film bahwa menggambarkan anak ini tuh tidak malas dan sebagainya. Nah, saya melihat dari itu. Jadi melihat dari sisi itu ya itu belum bisa dikategorikan gitu, tapi ya itu udah cukup luar biasa dari sisi pesannya, bahwa itu pun menyadarkan kita pada alur filmnya, menyadarkan atau memberi inspirasi bagi kita sebagai pengajar ya.
setiap anak mempunyai sisi lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan potensinya gitu. Tinggal bagaimana kita tahu dan bisa mewadahinya. Nah, makanya kita Sekolah Nurjadin ini coba untuk mewadahi hal-hal itu, Pak Rahmat. Oke. Ya, diantaranya ya film festival ini salah satunya. Mungkin nanti ada inovasi-inovasi, mungkin kita bisa bincang lebih mendalam untuk inovasi baru lagi seperti apa, kita bikin apa lagi. Ayo kita wadahi anak-anak kita sehingga tumbuh kembangnya itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka sesuai dengan kecerdasannya ya. Kecerdasan atau bawaannya atau karakternya gitulah, menurut itu. Seperti itu. Oke. Ini yang juara 2 nih. Juara 2. Berarti. Juara 2. Oke lah, langsung ke juara 1 deh. Oke. Siap. Saya sebagai penonton ingin mendengarkan penjelasan lebih panjang terkait kenapa video ini dinominasi sebagai pemenang atau juara satunya oleh Pak Rahmat. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Didit. Izin Pak Awal. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya untuk penentuan juara 1, 2, dan 3 ini cukup sengit ya. Cukup sengit. Kalau kita perhatikan dari poin penilaiannya, boleh kita spill nggak? Oke. Boleh. Berapa? Kalau saya 100. Ini nilai yang dari total. Enggak. Oh ya. Oke. 111. 111. Oke, kalau saya nilai untuk mental health poinnya adalah 96. 96. Iya, jadi termasuk salah satu poin yang cukup tinggi ya dari total 9 video yang kita punya. Jadi di sini yang perlu kita apresiasi dari kelas 11C akuntansi. Jadi yang pertama dari ide ceritanya dulu. Konsep ide cerita yang membahas tentang pembulian. Terus dikemas dalam bentuk cerita yang dramatis sehingga penonton tuh merasa terbawa suasana ketika menonton gitu ya. Terus ditambah lagi dengan musik. Ya. Musik dan juga efek-efek yang Mendukung. cukup mendukung untuk pembuatan video film pendek ini ya. Jadi di tengah-tengah jalan mungkin kalau yang cewek-cewek biasanya kalau nonton video sedih-sedih gini pasti langsung Bercucuran air mata. bercucuran gitu ya. Terus ditambah lagi dengan pemilihan lagu dan musik yang cukup mendukung dengan suasana videonya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dari segi cerita, kalau saya pribadi, saya cukup menarik ya, sangat menarik bahkan, sangat menarik. Terus sampai dengan pemeran adegan juga, masing-masing individu juga sudah cukup maksimal di situ dalam dalam pembawaan cerita. Terus mungkin yang menjadi catatan dari saya adalah pengambilan angle, terutama di video. Di situ masih banyak pengambilan angle yang dari belakang pemain gitu. Jadi wajahnya tuh nggak kelihatan gitu kan, cuma belakangnya aja. Jadi menurut saya meskipun itu agak sepele ya, tapi cukup membuat sebuah cukup mengganggu untuk sebuah video. Jadi kalau bisa untuk kedepannya pemain-pemainnya itu disorot. Jadi nanti kan untuk kedepannya mana tahu kalau ada yang lihat oh ini pemeran ini, jadi kenal gitu kan, oh si ini pemeran ini gitu kan. Jadi kita akan lebih melekat lah peran itu ke siswa-siswi kita yang di sini. Cuma yang disayangkan di sini adalah ending cerita. Kan kemarin kita udah bahas itu di balik layar ya. Iya, betul. Kalau saya pribadi terus terang saya kurang suka kalau melihat sebuah video atau film tapi endingnya itu menyedihkan. Ya, endingnya itu kurang lah kalau saya bilang. Kurangnya kenapa? Karena di situ, karena ini video tema tentang pembulian, tapi ending videonya itu yang kita dapat hanya sebuah penyesalan. Hanya sebuah penyesalan, terus kawan-kawannya menangis karena si pemeran utamanya sudah pergi. Itu pun gara-gara ulah mereka juga, karena tidak mungkin itu bisa terjadi kalau misalnya dia tidak dibully sebelumnya oleh kawan-kawannya di sekolah, dan terakhir teman-temannya semua menyesal. Ya, jadi jangan sampai, ini untuk adik-adik semua ya, jangan sampai sebenarnya pembulian ini efeknya besar ya, besar, terutama untuk remaja-remaja yang
apa namanya ya, yang masih emosinya tuh masih apa ya, masih labil. Masih labil. Nah, saya sih harapannya mudah-mudahan ini tidak menjadi contoh bagi anak-anak ataupun siswa-siswi kita, karena tetap kita harus ambil pelajarannya dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Jangan kita melihat sesuatu, menonton terus tanpa pikir panjang, itu kita tiru, jangan. Jadi kita sebagai pribadi yang dalam masa proses dewasa harus bisa menilai nih, kira-kira mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak, gitu kan? Iya, betul. Nah, menurut saya harus ada pesan-pesan nih yang harus disampaikan. Memang sih pesannya itu udah ada, tapi tidak disampaikan secara gamblang. Mungkin orang harus nonton video dulu berkali-kali baru bisa paham, kayak gini hikmahnya. Takutnya kalau cuma sekali nonton, itu akan menjadi contoh yang kurang baik, terutama untuk adik-adik kita yang masih di bawah umur nih, ya. Karena di situ ada beberapa adegan mungkin yang terlalu ekstrim, kalau saya bilang kalau bisa disensor aja, karena itu adegan seperti itu belum layak untuk ditonton untuk anak yang umurnya belum sesuai, gitu ya. Jadi kalau bisa untuk kedepannya lebih disensor lagi lah, terutama untuk adegan-adegan yang lebih condongnya ke arah negatif. Nah, kalau untuk yang lainnya sudah oke, sudah sangat baik sekali, tingkatkan lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Amin. Luar biasa. Oke, dari Pak Awal belum ada penilaian tentang juara pertama kita nih. Ini juara pertama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Nggak boleh ngikut-ngikut. Enggak. Berikan pandangan sendiri. Justru ini berbeda. Oh, oke, silakan. Justru berbeda. Tadi ketika pemeranan atau pengambilan angle dari kenapa si pemeran itu tidak dilihatkan dari belakang dan sebagainya. Kalau menurut saya ini adalah bentuk kreativitas mereka. Istilahnya karena mungkin ini adalah strategi juga karena keterbatasan tokoh ataupun karena sama siswa, ya. Terus akhirnya hanya mengambil, ini menunjukkan tokoh ini sebagai guru, tokoh ini sebagai perawat, tokoh ini sebagai apa gitu ya. Ada beberapa yang memang dari belakang gitu ya. Ya, itu bagian dari strategi kalau menurut saya. Bagian strategi untuk menyiasati tokoh itu tidak itu saja gitu kan. Itu kan menjadi ini juga kan, istilahnya kalau dia ini justru mereka mengkonsep sedemikian rupa, Pak. Mengkonsep sedemikian rupa memikirkan supaya tokoh itu terlihat berbeda gitu, walaupun yang memerankannya mungkin dia yang orang yang sama dan sebagainya gitu. Itu bagian dari strategi kalau menurut saya itu. Terus dari segi sinematografinya ini apa lagi, Pak? Ulang lagi coba. Sinematografi. Ini dalam pengambilan gambarnya ini cukup luar biasa kalau menurut saya. Kepikir gitu ya. Saya aja nggak kepikir gitu ketika si anak itu turun dari tangga terus ngambilnya dari sela-sela. Itu sangat dramatis gitu ya. Ya kan? Itu. Terus ada juga yang slow motionnya ketika terakhir itu. Jadi dia itu kan teknik pengeditan kalau yang itu ya. Ya, teknik pengeditan. Tapi dari situ dia sudah bisa menggambarkan nantinya bakalan seperti apa, terus nanti untuk pengeditannya seperti apa, angle-nya harus seperti apa. Itu sudah terkonsep kalau menurut saya. Itu. Terus dari segi cerita memang harusnya sih ada sensor lah, tapi ya itu payah juga ya. Kalau boleh berbagi, sebenarnya ada beberapa yang saya sensor. Ada di juara satu ini. Maksudnya bukan beberapa, thumbnailnya itu ditolak oleh YouTube. Jadi yang mental health ini, pemenang ini ngasih videonya beserta thumbnailnya. Itu patut dihargai, memang niat untuk membuat. Jadi thumbnailnya itu menggambarkan anak perempuan yang tergeletak dan bersimbah darah. Itu ditolak sama YouTube. Saya sampai ditelepon. Terus? Enggak. Cuma langsung ditolak sama YouTube karena gambar darahnya terlalu merah.
Akhirnya saya turunkan sedikit saturasi Resolusinya? merahnya, bukan resolusi, saturasinya. Oh. Jadi merahnya jadi kayak warna coklat gitu. Makanya agak kelihatan burem, kayak kurang berwarna gitu. Ya. Karena harus menyesuaikan. Dia sudah ngirimkan thumbnailnya, itu sudah hal yang harus kita hargai. Betul. Tapi karena terkait pelaturan di YouTube, thumbnailnya harus saya perbaiki sedikit gitu. Oh, iya. Tuh, iya betul. Makanya agak buram ya Pak ya, darahnya tuh Kak. Agak jadinya kayak warna Milo lah. Jadi kalau hal-hal kayak gitu tuh memang harus dipikirkan Iya. juga ya Pak ya. Misalnya nih, kalau saya ngomong bunuh diri, kalau channelnya diperhatiin sama YouTube, dia akan tersensor sendiri, atau ditegur, ada teguran. Kalau orang yang channel yang udah monetize, ada dolar kuningnya. Pembunuhan, bunuh diri, ancaman kematian, gambar-gambar yang bersifat grafik gitu, apa namanya, grafik ya, merah orang-orang yang kecelakaan atau apa, itu kena teguran sama YouTube tuh. Selektif juga ya. Iya, sangat-sangat ketat peraturan terkait itu. Iya. Oh ya, mungkin pembahasan sedikit Bang Awal tentang copyright. Oh iya. Copyright. Iya. Copyright ini ada berapa ya video yang kena copyright ya? Ada 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4 video. Oke, jadi itu ya. Ada sekitar 4 yang terkena copyright dan itu menjadi pengurangan nilai Pak ya. Betul. Ya. Jadi nilainya dikurangi dari situ, jadi cukup fair lah karena copyright ini juga salah satu bagian yang paling diperhatikan oleh YouTube. Dan kita bermain hati-hati lah di situ. Iya. Jadi nilai-nilai yang dari pemenang ini juara 1, 2 dan 3 sudah Dipotong. sudah dipotong. Ininya. Iya. Di sini kan ada ketepatan di desain suara ya. Di desain suara, musik, efek suara. Ini kan masuk ke aturan bahwa no copyright. No copyright. Oh iya. Dan itu sudah dikurangi. Oke. Terakhir, karya fenomenal. Bolehlah kita omongkan karya fenomenal. Ini akan menjadi memori yang mereka akan bawa terus. Pun kalau misalnya nanti suatu saat menjadi pembiasaan, menjadi media untuk mereka menambah daya kreativitas mereka. Betul. Dan saya cukup optimis melihat dari karya-karya mereka saat ini, mereka akan membuat hal yang lebih baik lagi nanti. Iya. Ya kan? Ini aja diinformasikan secara mendadak, terus diberikan waktu yang terbilang untuk video pendek terbilang ringkas itu Pak. Biasanya video pendek itu kalau betul-betul dimulai dari bawah idenya membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Ini mereka kita berapa kasih minggu? Berapa ya? 2 minggu. 2 mingguan lah. Iya, 2 minggu. Pas liburan. Dan mereka cukup perform dengan baik di situ. Iya. Menyampaikan melakukan semuanya dengan syarat-syarat yang sudah kita tetapkan. Iya. Oke, terakhir kata-kata ataupun harapan dari bapak-bapak berdua. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik, terima kasih Pak Didit. Mungkin dari saya singkat saja ya. Saya sebagai guru di sini di SMK, tentunya besar sekali harapan saya untuk event seperti ini kalau bisa dirutinkan lagi untuk pembuatan event. Tadinya mungkin kita nggak pernah sama sekali, ini baru event pertama untuk festival video. Dan ini menjadi catatan dan juga PR buat saya, terutama saya sebagai guru jurusan multimedia ya. Jadi alhamdulillah akhirnya ada wadah khusus untuk kami untuk menuangkan kreativitas anak-anak kami. Dan juga itu tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak kita yang jurusan lain atau untuk adik-adik yang masih SMP. Mungkin mereka ada minat dan hobi di bidang editing video gitu kan. Dengan yang kita lihat hasil yang sekarang itu sebenarnya sudah melebihi ekspektasi gitu ya. Jadi tetap di sini jangan pernah cepat puas untuk belajar gitu kan. Pesan kita untuk siswa-siswi kita di sini tetap banyak belajar, perbanyak referensi terutama untuk video-video ataupun film pendek sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Oke. Ya, betul. Ya, jangan pernah puas kata kuncinya. Bagus, keren. Dari Pak Awal. Satu saja. Generasi perubahan. Sesuai dengan temanya dong. Ya udah, itu saja. Atau sesuai dengan paslon
Generasi perubahan. Cukup segitu. Nah, generasi perubahan. Oke lah. Baik, terima kasih Bapak Rahmat dan Pak Awal sudah Sama-sama Bapak. menjadi tumbal. Karena saya tidak ingin disalahkan bagi mereka yang cemburu tidak menang timnya. Enggak lah. Nanti kita limpahkan saja. Enggak lah. Karena Bercanda. ini apa ya? Saya melihat tradisi di sekolah ini, tradisi kekeluarganya sudah lumayan erat. Artinya ada optimisme yang besar bahwa kompetisi-kompetisi seperti ini adalah salah satu dari ajang untuk saling lebih mengenal. Tadi kata Pak Rahmat, merupakan PR tambahan bagi beliau karena melihat talenta-talenta yang dimiliki anak-anak ini sebegitu tingginya. Betul. Tinggal nanti bagaimana kita sebagai lembaga menambah hal-hal yang bisa memancing kreativitas mereka, yaitu salah satunya dengan kompetisi seperti ini, atau kita libatkan mereka dalam hal-hal yang lebih krusial lagi. Betul. Misalnya kita jadikan mereka tempat berbagi ide atau gagasan, kita meminta apa yang bisa diperbaiki dalam hal apapun. Nah, ini optimisme yang besar dari kompetisi ini. Dan semoga Mudah-mudahan siapapun yang tidak mendapatkan hadiah tidak berkecil hati. Siapa Tetap yang sudah semangat. mendapatkan hadiah tidak merasa puas. Ya. Oke lah, sekian. Senang sekali saya berbicara dengan Pak Rahmat dan Pak Awal. ya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.